Salam, jemaat yang Tuhan kasihi, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian online Gereja Kristen Pasundan Jemaat Kadipaten. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebaktian online ini kita laksanakan sehubungan dengan merebahnya pandemi virus corona yang melanda negara di dunia, termasuk di tanah air kita, Indonesia. Namun demikian, dalam suasana yang sangat mencekam dan memprihatinkan ini, kita bersyukur masih dapat melaksanakan kebaktian meski bersama keluarga di rumah saja, dengan tidak mengurangi semangat dan hikmatnya dalam bersekutu. Biarlah perjumpaan kita melalui kebaktian online ini tetap mempererat persekutuan kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam kebaktian, terlebih dahulu kami sampaikan pokok-pokok warta jemaat yang tertera pada layar berikut ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, sebelum kita masuk ke dalam kebaktian kita, mari kita mengambil saat teduh. Saudara-saudara, kebaktian online hari ini menggunakan tata kebaktian model 4. Mari kita sambut kebaktian online dengan penuh sukacita dan syukur di dalamnya dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 21. Dia
nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertai-Mu juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini yang terambil dari 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kita akan mendengarkan hukum Allah yang terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyinya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat menundukkan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu padaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menempuh pinggang sebagai tanda berkabung. Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku.
yang terambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 68 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-36. Kita akan membacanya secara bersahut-sahutan. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga, Ethiopia segera mengulurkan tangannya pada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermasuklah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia mendengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Kemuliaan bagi Bapa. Saudara-saudara, kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan. Perenungan diambil dari Injil menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayat 11. Sebelum kita merenungkan Sabda Tuhan, mari kita arahkan diri kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mengucap syukur ketika bersama boleh dihantarkan dalam kebaktian minggu ini. Kiranya Tuhan, kami juga mengungkapkan rasa syukur kami ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu. Kami memohon dengan penuh kerendahan hati, bersabdalah, karena kami siap sedia merenungkan firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayat 11 saya akan membacakannya bagi kita semua. Beginilah sabda Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara-saudara, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Kita akan merenungkan sabda Tuhan. Saudara-saudara, beberapa minggu yang lalu seorang teman dari ibu saya meminta saya untuk berdoa karena orang tuanya, tepatnya ayahnya, sedang menjalani operasi yang cukup serius. Operasi pembuluh darah atau vena yang ada di leher atau tenggorokannya. Saya telepon keluarganya, via telepon saya berdoa, keluarga mengucapkan terima kasih atas doa yang sudah dinyatakan bagi keluarga, dan selesai. Keesokan harinya saya mendapat kabar dari keluarga. Ternyata orang tuanya, ayahnya, beliau yang dioperasi sembuh. Selamanya sembuh. Tidak merasakan sakit lagi, tidak menderita lagi alias meninggal dunia. Saya sempat berpikir apa doanya yang salah atau kurang komplit begitu doanya. Rasanya sudah benar saudara-saudara. Atau sebaliknya, jangan-jangan doanya manjur pisan, terlalu manjur. Artinya Tuhan menyembuhkan selamanya.
Semoga yang sakit jangan pada takut kalau saya doakan saudara-saudara. Saya mah cuma berdoa, Tuhan yang menentukan. Tapi itu realitas doa, saudara. Tidak selamanya yang kita minta dikabulkan. Kita tahu itu. Artinya Tuhan punya cara terbaik menjawab setiap doa kita. Itu penting kita pahami dalam konteks berdoa. Tetapi yang juga penting adalah bagaimana melalui doa seseorang dikuatkan. Melalui doa seseorang ditegarkan untuk melihat kenyataan kehidupan walaupun pahit. Seseorang yang didoakan semacam menerima pengharapan hidup. Walaupun pada saat itu saya benar-benar tidak mengenal keluarga tersebut, tidak mengenal sama sekali. Karena mama saya, ibu saya menghubungi, ada teman mama minta tolong didoakan karena dia tahu kamu pendeta. Bayangkan doa menguatkan seseorang, membuat seorang tegar. Walaupun jawaban doanya Tuhan katakan tidak. Makanya Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, itulah kekuatan doa yang keluar dari perkataan kita. Dengan doa seseorang dikuatkan. Makanya nih yang Bapak Ibu jangan pernah jemu-jemu mendoakan anak-anaknya. Begitu sebaliknya jangan pernah lupa anak-anak mendoakan orang tuanya. Kenapa? Karena seseorang sekali lagi akan merasa dikuatkan, ditegarkan, diberkati dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang juga Yesus lakukan kepada para murid, saudara. Ia tahu bahwa ia tidak tinggal selamanya dengan para murid. Yesus meminta kepada Bapa agar penyertaannya tetap hadir bagi para murid dan kepada kita semua. Kalau teks ini kita refleksikan dalam konteks keseharian kita, diri kita. Ada yang menarik, saudara, dari doa Yesus. Apa yang Yesus katakan di dalam doanya ayat 9. Ini menjadi ayat yang penting. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Saya bacakan sekali lagi. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Coba kita renungkan sejenak, saudara-saudara. Yesus tidak berdoa untuk tempat di mana kita tinggal, yaitu dunia. Malah Yesus mendoakan kita manusianya. Saudara, kata dunia dalam bahasa Yunani yaitu kosmos. Ini ibu-ibu pasti familiar, lihat ke dapur pasti ketemu kosmos. Ada rice cooker, dispenser, kulkas, kipas angin, apalagi? TV ada mereknya kosmos nggak? Nggak ada rasanya ya. Mungkin ini biar barang-barangnya mendunia sesuai namanya. Jadi saudara, kosmos memiliki arti dunia, tempat kita tinggal. Tetapi bukan hanya itu artinya, saudara. Kosmos juga mempunyai arti dari kondisi dunia ini. Kondisi dunia dahulu, sekarang, dan masa depan. Kosmos berbicara tentang situasi kita. Jadi saudara, kalau sekarang corona sedang mewabah, itulah kosmos. Dunia yang sedang terjadi, situasi yang sedang terjadi. Tidak hadirnya kebaikan, yang ada malah kejahatan. Itulah di dunia ini. Itulah kosmos, itulah situasinya, itulah kondisinya. Saya jadi ingat, saudara, beberapa hari lalu ada berita dari Pangkep. Pangkep itu daerah Sulawesi Selatan. Berita ini kembali menyadarkan saya betapa dunia semakin jahat, dunia semakin ironis, terkhusus manusianya. Seorang anak penjual jalangkote. Jalangkote itu semacam pastel, gorengan, isinya bihun, wortel, kentang, dan sebagainya. Nah, anak penjual jalangkote ini dibully habis-habisan.
Bahkan anak tersebut mendapatkan kekerasan fisik, didorong. Padahal ia jualan untuk bantu orang tuanya. Kalau saya tidak salah informasi, dia berjualan untuk membantu orang tuanya supaya bisa beli popok untuk adiknya. Menyedihkan. Tetapi realitas kehidupan saat ini seperti itu. Inilah kosmos saat ini, dunia saat ini. Ini menjadi logis, saudara, kenapa Yesus mendoakan kita, mendoakan para murid manusia di dunia ini. Kenapa? Agar kita dimampukan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Lebih tepatnya menghadapi kehidupan di dunia ini dengan segala penderitaannya, dengan segala ketidakbaikannya. Kalau kita mau mengaitkannya dengan konteks pembulian tadi, seolah Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapa, jauhkan anak-anakmu dari sikap yang jahat. Ya Bapa, jadikanlah anak-anakmu sebagai pembawa damai sejahtera. Walaupun dunia ini terkadang tidak selalu damai sejahtera. Ya Bapa, jadikan anak-anakmu sebagai tangan-tangan penolong bagi mereka yang menderita. Kalau mau dibuat doa Yesus secara panjang lebar, seolah-olah Yesus ingin mendoakan seperti itu. Agar kita dikuatkan, agar kita dimampukan melihat, menjalani dunia ini. Terbukti saudara, dalam hitungan hari banyak orang yang bersimpati kepada si anak penjual gorengan ini. Banyak yang memberikan sumbangan dan sebagainya. Penderitaan diganti berkat oleh Tuhan bagi si anak melalui kehadiran orang lain, melalui tangan-tangan manusia. Dari sini saya semakin sadar, saudara, dan semoga menjadi kesadaran kita semua, ternyata Tuhan benar-benar memelihara kehidupan manusia dengan kasih setianya. Peristiwa sang anak penjual gorengan ini membuktikan siapa yang rendah di hadapan manusia akan dimuliakan dan ditinggikan oleh Tuhan. Yesus telah meminta kepada Bapa bagi kita yang tinggal di dunia ini. Ia berdoa bagi kita sebagai wujud kasih-Nya agar kita dikuatkan sekali lagi menghadapi dunia. Maka biarlah doa, kata-kata yang keluar dari mulut kita juga dapat menguatkan sesama kita. Doa Yesus menguatkan kita, maka doa kita menguatkan sesama kita. Saudara, seorang teolog asal Skotlandia, Oswald Chambers, pernah mengatakan, dan saya pasti yakin saudara-saudara pernah mendengar, doa adalah napas hidup orang Kristen. Maka ketika kita berdoa, itu menunjukkan bahwa kita hidup. Maka selamat menerima pemeliharaan Tuhan, saudara. Dan biarlah hidup kita dan sesama terpelihara melalui setiap doa yang kita ucapkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang tibalah saatnya kita untuk mengikrarkan pengakuan iman percaya kita bersama-sama dengan menyanyikan Kirung Jemaat 280. Kita kenal
menyampaikan syafaat kita dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali datang kepada Engkau dengan mensyukuri pemeliharaan Tuhan, mensyukuri anugerah yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Pemeliharaan dan kekuatan dari Tuhan memampukan kami untuk setia melihat, menghadapi kehidupan ini, walaupun tidak mudah, walaupun sulit. Tetapi biarlah kami boleh senantiasa menjalani kehidupan ini, karena kami tahu Tuhan senantiasa selalu hadir bagi kami, sehingga kami dikuatkan, ditegarkan. Kami mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini bersama-sama dengan Jemaat GKP Kadipaten, kami hendak menyampaikan syafaat kami. Kami ingin berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak terkasih kami yang pada saat ini bergumul dengan fisiknya. Kiranya Tuhan senantiasa melihat mereka, Tuhan menguatkan, memulihkan mereka di tengah-tengah keterbatasan fisik oleh karena pergumulan sakit. Kiranya melalui setiap upaya pengobatan, upaya medis yang dilakukan boleh menjadi cara Tuhan untuk menyatakan berkat kesembuhan bagi mereka. Terkhusus kami berdoa untuk Saudara Mario Sihombing, kiranya juga Tuhan senantiasa memberikan pemulihan kesehatan pasca operasi, dan Tuhan kuatkan keluarga sehingga keluarga juga senantiasa dapat dengan setia mendampingi anak terkasih, mendampingi saudara terkasih. Ya Tuhan, kami juga hendak menyampaikan rasa syukur kami kepada Tuhan ketika Tuhan boleh memberikan pertambahan usia 1 tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak terkasih kami. Terima kasih Tuhan atas sukacita anugerah yang boleh Tuhan nyatakan kepada mereka, kepada kami, sehingga kami boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan ini, dalam bentuk kepercayaan kehidupan yang Tuhan berikan. Biarlah kesehatan, berkat, kasih karunia, damai sejahtera boleh Tuhan nyatakan bagi mereka, bagi kami yang bersukacita. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa secara khusus di tengah-tengah kehidupan bergereja, berjemaat, terlebih dalam kondisi saat ini, terkhusus Jemaat GKP Kadipaten, ketika kami hingga saat ini, hingga detik ini harus tetap berada di rumah untuk melakukan kebaktian. Kiranya Tuhan juga senantiasa memampukan kami menjalani kondisi kebaktian ini, mengikuti kebaktian ini dengan sukacita, dengan setia, dengan penuh syukur, walaupun terbatas, walaupun tidak ideal, tapi biarlah kualitas iman, kualitas ibadah kami tetap tidak berubah dengan kondisi apapun, terkhusus kondisi saat ini. Iman kami, ibadah kami tetap tertuju kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh berdoa bagi dunia ini ketika virus sedang mewabah pada saat ini. Biarlah kami boleh disertai oleh Tuhan sehingga kami boleh bersabar, kami boleh tetap setia menjalani kehidupan ini, seraya kami memohon kepada Tuhan pulihkan kehidupan dunia ini, terkhusus bangsa kami Indonesia. Mampukan kami untuk senantiasa bekerja sama bersama dengan pemerintah maupun pemuka agama untuk bersama-sama mengikuti anjuran pemerintah, dan biarlah pengharapan kami ada pada Tuhan bahwa wabah ini cepat atau lambat akan reda, bahkan menghilang. Ya Tuhan, inilah kehidupan kami, inilah permohonan kami yang kami nyatakan, yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Pemelihara kami, Sang Penyerta kami. Dan biarlah kami boleh berdoa sebagaimana kami berdoa
yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang tibalah saatnya kita untuk menghimpun persembahan yang diawali dengan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari 2 Korintus 9 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita menyanyikan PKJ 271 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah mengaruniakan bagi kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini, agar kami dapat mempergunakannya dengan baik dalam membangun gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Kristus. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita telah mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita refleksikan bersama-sama, boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sebuah keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah Bapa senantiasa memelihara kita di dalam kehidupan ini. Biarlah kita senantiasa memelihara kehidupan kita, kehidupan sesama kita,
melalui doa-doa yang kita sampaikan kepada Bapa. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibiku Saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.